Selamat pagi pemirsa, apa kabar pagi hari ini? Berharap pagi hari ini cerah ya, semangat ya, tentunya hadapi apapun dengan senyuman diawali untuk hari ini. Ada saya Yanes Hendrawan. Dan saya Silka Sorizona, tentunya dalam Jendela Negeri. Yanes, kamu tahu nggak sih hari ini 21 Februari 2023 ini diperingati hari apa? Memperingati hari, apa ini? Hari Peduli Sampah Sedunia, nasional. Hari Nah. Peduli Sampah Nasional, di mana memang kita ini selalu harus peduli lingkungan. Betul. Kemudian menjaga lingkungan ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah. Kemudian permasalahan lingkungan ini berbagai aspek itu kan ada begitu ya kan. Jadi masalah-masalah lingkungan juga ini kita banyak sekali sekarang, dan tentunya segala aspek itu Penting, masuk gitu betul. sebagai faktor. Nah, yang paling bete itu kalau misalkan kita melihat orang-orang tidak bisa menjaga yang namanya kebersihan, ya kan? Tidak bisa menjaga kebersihan, tidak menjaga lingkungan, yang dampaknya nanti ujung-ujungnya menyalahkan. Betul, kita masalah lingkungan sekarang menghadapi banyak climate change, kemudian juga masalah ini ya, bencana-bencana, kemudian cuaca yang sekarang tidak menentu, kemudian pasang air laut yang semakin naik, pengundulan hutan dan lain sebagainya. Bahkan kamu tahu nggak, beberapa waktu lalu ini ada di Pekanbaru Riau ya, ada gajah ini yang masuk ke perkampungan. Oh iya. Dan kemudian tenaga ahli dari Menteri KLHK memberikan statement ya, bahwa sebetulnya bukan gajah yang masuk ke wilayah masyarakat, tapi masyarakat yang masuk ke wilayah gajah karena habitat yang menyempit begitu. Jadi ini setuju banget kalau misalkan kalau sampai kita tidak menjaga lingkungan kita, alam kita, habitat yang biasanya nikmatin hidupnya di alam itu ternyata terganggu, dan ujung-ujungnya menyalahkan siapa? Hewannya lagi, padahal bukan Betul masalahnya sekali. itu. Baik, langsung aja ya kita lihat tayangan ini bagaimana tenaga ahli dari Kementerian KLHK kemudian mengeluarkan statement tentang masuknya gajah di perkampungan yang ada di Riau ini. Silakan. Tegaskan dengan jelas di sini ya, bukan gajah yang masuk kebun bapak-bapak. Bukan gajah masuk desa-desa bapak, tapi desa dan kebun bapak-bapak yang masuk ke rumah gajah. Jadi jangan semena-mena terhadap gajahnya. Gajah itu tidak pernah pak, dia lewat pertama begini lalu begini zigzag, enggak pak. Satwa itu pak ya, puluhan tahun dia akan melewati yang sama. Tiba-tiba dia lewat 10 tahun lagi, kok sudah ada kebun sawit. Dia tidak ngerti, kok ada kebun, kok ada rumah. Dia tidak ngerti pak, itu bangunan rumah nggak ngerti, dia terobos pak. Dia nggak ngerti bahwa itu lubang kanal, dia terobos pak. Bayi gajah masuk ke dalam kanal kayak gini, mati pak. Nggak ngerti pak batas administratif gajah pak. Ingat dulu, jangan dibantah dulu kalimat saya pak. Gajah satwa itu tidak punya akal. Siapa makhluk yang paling mulia di sisi Allah pak? Manusia, karena manusia dikasih hati, dikasih akal. Wah, miris banget ya. Jadi memang masyarakat juga harus memahami itu, bahwa memang habitat gajah yang mulai menyempit, kemudian gajah-gajah yang semakin punah sekarang. Nah tentunya kita harus sama-sama menjaga, tidak hanya menyalahkan, kemudian dengan alih fungsi lahan dan lain sebagainya, masyarakat pun harus memahami itu begitu. Kita akan menuju ke Riau ya Yanes, bersama dengan rekan kita Nahma Majid yang sudah ada di sana untuk melaporkan bagaimana sih sebetulnya kejadian saat itu ya, dan bagaimana kita sama-sama untuk menjaga gajah ini agar tidak punah di sana. Selamat pagi. Raja Medina, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Silga dan juga Yanes. Pemirsa, Jendela Negeri berbicara mengenai konflik gajah dan juga manusia. Di Provinsi Riau, pergesekan antara manusia dan satwa liar memang kerap terjadi. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pemukiman, perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur yang berdampak pada penurunan kualitas habitat para gajah. Nah, untuk mengulas hal ini, kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau, Bapak Mahfud. Selamat pagi Pak Mahfud, kabar baik? Pagi Mbak, alhamdulillah sehat. Pak Mahfud, beberapa waktu belakangan ramai dibincangkan sebuah video yang membicarakan terkait konflik gajah dan manusia di Kabupaten Pelalawan, Pak Mahfud. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, ini adalah memang merupakan satu tantangan bagi kami dari Balai Besar KSDA Riau
bahwa interaksi negatif khususnya satwa liar gajah ini memang sering terjadi. Tidak hanya di Kabupaten Pelalawan saja, namun di beberapa lokasi juga demikian. Hal ini memang disebabkan seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Yona, bahwa ini akibat daripada habitat dari gajah itu sendiri mengalami perubahan, terfragmentasi, adanya alih fungsi hutan yang sebelumnya hutan menjadi areal perkebunan, kemudian juga pemukiman dan fungsi lain. Namun demikian kami tetap optimis, kami akan selalu mengajak masyarakat melalui sosialisasi, kemudian juga melalui media-media sosial kita memberitahukan bahwa satwa liar gajah yang merupakan salah satu flag spesies di Provinsi Riau harus kita selamatkan untuk masa depan generasi yang akan datang. Pak Mahfud, tadi ada sosialisasi dan juga edukasi, contohnya melalui media sosial. Nah, Pak Mahfud, apakah ada program khusus untuk menjaga dan melindungi habitat gajah di tengah gencarnya berita mengenai masuknya gajah ke pemukiman warga dan juga masifnya pembangunan infrastruktur? Ya, mungkin Mbak perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya gajah-gajah ini adalah masih di dalam habitatnya. Jadi di Provinsi Riau ini ada 6, sebelumnya ada 6, sekarang ada 5 kantong gajah atau habitat gajah, yang yaitu ada kantong Teso Utara, kemudian ada Teso Tenggara, kemudian ada kantong gajah Kiamsia kecil, kemudian kantong gajah Balai Raja, kemudian juga ada kantong gajah Petapahan. Dan semua ini adalah memang habitat daripada gajah itu. Sehingga ke depan artinya bahwa kita tidak harus mempertentangkan artinya gajah itu kemudian berantara negatif, karena tentu ada sebabnya. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana kita sebagai makhluk yang diberikan hati, kemudian diberikan kelebihan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa berbagi ruang, ya, bahwa ada makhluk lain yang memang memerlukan ruang itu untuk hidupnya secara alami. Baik, terima kasih Pak Mahfud untuk penjelasannya. Selamat melanjutkan giat pada hari ini. Pemirsa Jendela Negeri, mitigasi konflik satwa liar dan manusia dibutuhkan upaya yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak serta tentunya juga terintegritas. Di Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Tol Pekanbaru Dumai Seksi 4, dibangun 6 terowongan perlintasan gajah yang dibuat menyesuaikan dengan habitat gajah di alam liar, yaitu dengan ukuran clearance 5,1 meter dan lebar 40 meter. Inovasi underpass perlintasan gajah yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini merupakan yang pertama di Indonesia dan sekaligus menjadi bentuk sinergitas pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga pelestarian gajah di Provinsi Riau. Sekian yang dapat kami laporkan dari Provinsi Riau. Kita kembali ke studio bersama Silka dan juga Yanes. Baik, terima kasih Raja Medina melaporkan dari Riau ya, bersama dengan BKSD Riau juga tadi bagaimana kita sama-sama untuk menjaga lingkungan, terlebih dengan banyak habitat-habitat yang sudah mulai menyempit. Nah, ini harus kita jaga bersama, begitu ya Yanes. Terima kasih Raja Medina. Terima kasih. Salam sehat selalu.